Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teori organisasi, masih lanjutan untuk mata kuliah teori organisasi pada semester 3 Fakultas Ilmu Administrasi pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Puan Rima Kalatung. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu makalah dari kelompok pada semester 3 yang judulnya adalah kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. Ini disusun oleh kelompok 6. Ada Andi Paradilla Utami Putri, Baso Andika, Muhammad Firdaus, Nurhani, Nurul Safira Sam Iswan, Risa Ananda. Dari kelas semester berapa ya? Semester 3C kayaknya. Saya lihat cara penyusunannya cukup baik, cara menyusun makalahnya cukup rapi. Kemudian kalau dilihat dari daftar isi juga sudah bagus pengaturannya. Di pembahasan mereka membahas kekuasaan, wewenang, dan kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. Kemudian langsung kita bahas saja makalah dari kelompok ini mengenai kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. Di menu latar belakang, di bab latar belakang, mereka menjelaskan bahwa kembali mengenai pengertian organisasi. Organisasi merupakan wadah di mana banyak orang berkumpul dan saling berinteraksi. Organisasi juga terbentuk karena adanya kesamaan visi dan misi yang ingin dicapai. Setiap individu atau unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, harus memegang teguh apa yang menjadi pedoman dan prinsip dalam organisasi tersebut. Jadi kalau sudah menyatakan diri bergabung di dalam organisasi, tentu kita memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu visi dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, secara langsung maupun tidak langsung, mau tidak mau, tentu kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan, kemudian pedoman maupun prinsip-prinsip yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa keinginan-keinginan ataupun ambisi-ambisi pribadi di dalam organisasi itu sebaiknya dikesampingkan ketika itu sudah mengancam tujuan-tujuan ataupun target-target dari organisasi yang ingin dicapai bersama. Jadi jangan sampai kita egois dan selalu mengedepankan ambisi ataupun target-target pribadi dalam berorganisasi. Kemudian dalam situasi persaingan yang sangat kompetitif serta berubah dengan sangat cepat, organisasi memerlukan pegawai yang mampu mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kinerja pegawai yang demikian dimiliki oleh pegawai yang memiliki kepuasan kerja, sehingga mampu meningkatkan motivasi kerjanya. Dengan kata lain, kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan meningkatkan motivasi kerja. Jadi, karena khususnya di organisasi bisnis ya, persaingannya itu sangat kompetitif, kemudian dinamika organisasi juga sangat cepat berubah, maka diperlukan anggota organisasi ataupun pegawai-pegawai yang memiliki keahlian maupun mau mengeluarkan kemampuan ataupun keahlian terbaiknya. Nah, hal itu menurut Begley dan M. Chaska itu sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja,
sehingga motivasi kerja pegawai tersebut dapat meningkat. Makanya kalau ada orang yang bekerja dengan nyaman di sebuah kantor ataupun di sebuah organisasi, dia nyaman bekerja, dia merasa bahwa pekerjaan itu menyenangkan, maka dia akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk organisasi tersebut. Berbeda ketika dia merasa tidak nyaman dengan pekerjaan di sana, maka dia akan bekerja dengan seadanya saja tanpa ada motivasi yang tinggi. Namun, di mana-mana yang sulit diperlukan adalah superior leader yang mampu mempengaruhi dan mengkoordinasikan segala sumber daya sehingga organisasi akan tetap bertahan bahkan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk meningkatkan motivasi kerja ini dan atau untuk memberikan situasi kerja yang nyaman dan dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik di sini dikategorikan adalah orang yang mampu mempengaruhi dan mengkoordinasikan segala sumber daya. Jadi pemimpin yang baik itu harus mampu memberdayakan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Jangan sampai kita memberdayakan secara parsial ataupun hanya sebagian dari sumber daya. Misalnya hanya beberapa pegawai yang kita maksimalkan potensinya, kemudian pegawai yang lain tidak kita pakai. Begitu pula ketika ada kondisi-kondisi misalnya kepemimpinan yang tidak mampu mempengaruhi dan tidak mampu mengkoordinasikan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang dapat bertahan pada kondisi sesulit apapun, serta dapat menjadi transformator untuk mengubah organisasi menuju ke sasaran yang lebih baik. Jadi, karena tadi disebutkan bahwa organisasi saat ini sangat kompetitif, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi, misalnya seperti perguruan tinggi yang tentunya ada persaingan antara perguruan tinggi misalnya untuk memasukkan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Ada juga persaingan antara misalnya fakultas ataupun antar program studi untuk menerima mahasiswa sebaik-baiknya. Maka dari situ dibutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga kita dapat mencapai target yang ataupun sasaran yang lebih baik. Dari kepemimpinan itu, maka muncullah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kepemimpinan. Jadi, awalnya kita harus menjadi pemimpin dulu atau kemudian baru bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, dari kekuasaan itulah kita mampu mempengaruhi orang untuk mewujudkan keinginan kita. Nah, keinginan kita ini ya tergantung bagaimana sikap dari pemimpin tersebut. Apakah keinginan-keinginan pemimpin tersebut sangat dipengaruhi oleh keinginan pribadinya ataupun dia mengimplementasikan keinginan ataupun target-target dari organisasi. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan anggota-anggotanya. Selain itu, pemimpin juga mempunyai wewenang untuk memerintah anggotanya. Wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan dan grup. Jadi, wewenang ini melekat pada jabatan. Jadi, kalau sudah tidak menjabat sebagai pemimpin, begitu pula wewenang untuk memerintah orang di dalam organisasi, bahkan untuk memaksa orang tersebut melaksanakannya, itu sudah tidak ada. Jadi dia melekat pada jabatannya sebagai pemimpin, bukan pada orangnya. Jadi kalau sudah berhenti menjabat, wewenangnya untuk memerintah dan memaksakan pelaksanaannya juga hilang. Maka kepemimpinan tidak akan pernah lepas dari kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur anggotanya, untuk mengatur anggota-anggotanya. Jadi menurut latar belakangnya ini mereka akan menjelaskan mengenai hakikat kepemimpinan, kekuasaan,
dan kewenangan. Begitu pula ketika ada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi di latar belakang mereka membahas mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi ada yang menarik dari filosofi kepemimpinan yang pernah saya baca dan sempat saya catat. Di sini idealnya seorang pemimpin menggunakan filosofi air dalam pemimpin. Nah, di sini ada 4 filosofi air dalam pemimpin. Yang pertama, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, kenapa disebut seorang pemimpin harus bersifat seperti air? Yaitu bersifat mengalir ke tempat yang lebih rendah karena seorang pemimpin itu harus bersifat rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan itu dapat mengalir dari atas, baik itu dari sisi pendidikan formal ataupun pengalaman, maupun itu berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seorang pemimpin yang bersifat rendah hati. Jadi mau tidak mau air akan mengalir ke bawah, diibaratkan ilmu yang akan terus mengalir kepada pemimpin yang rendah hati. Jadi kalau dia bersifat angkuh, kemudian sombong dengan kepemimpinannya, maka ilmu itu tidak akan bertambah. Kemudian filosofi air ini masih terus membahas bahwa selain memiliki sifat rendah hati, seorang pemimpin juga harus mampu menginspirasi. Jadi mampu menginspirasi, seorang pemimpin itu idealnya punya prestasi-prestasi, punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi kalau kemampuannya biasa-biasa saja, tidak punya prestasi, maka cenderung dia tidak mampu menginspirasi bawahan-bawahannya. Nah, jadi kalau misalnya pemimpin kita ini selalu juara misalnya, selalu mendapat penghargaan misalnya, maka hal tersebut akan membuat kita terinspirasi untuk juga dapat berprestasi seperti dia. Kemudian seorang pemimpin ini harus menjadi teladan. Jadi jangan sampai dia memberikan contoh-contoh buruk, jangan sampai dia yang selalu memberikan kita teladan-teladan yang sebenarnya tidak dapat diikuti oleh bawahan-bawahannya. Kemudian seorang pemimpin harus rendah hati, seorang pemimpin harus melayani. Itu juga yang menjadi salah satu filosofi air dalam memimpin. Kemudian ada juga air itu saat dilempar batu akan membentuk riak, namun akan kembali pada kembali datar dan tanpa bekas. Jadi kalau kita melempar air ke sungai, melempar batu ke sungai ataupun ke tempat-tempat yang ada airnya, mungkin akan ada riak atau ada gelombang yang muncul, tapi lama-kelamaan akan kembali rata. Nah, seperti itulah ibaratnya pemimpin. Jadi seorang pemimpin ini tidak boleh merasa kesal atau marah dan tidak mudah sakit hati hingga membekas pada orang yang menyakiti kita. Jadi seorang pemimpin idealnya tidak mudah dendam, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati. Diibaratkan tadi air, ketika dia dilempar batu, sekeras apapun Anda melemparnya batu, mungkin akan beriak sebentar, kemudian akan kembali datar. Itu ibaratnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini diibaratkan bersifat seperti air ketika dilempar batu. Jadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan dendam. Kemudian yang ketiga, air itu bentuknya mengikuti wadah yang menampungnya. Misalnya, jadi kalau air itu kita tempatkan di botol, dia akan mengikuti bentuk botol. Kita tempatkan di baskom, kita tempatkan di gelas, air ini akan mengikuti bentuk gelas ataupun baskom tersebut. Nah, artinya seorang pemimpin perlu fleksibel dan adaptif, tapi ingat, fleksibel itu berbeda dengan pelin-pelan. Fleksibel ini jadi mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi, akan tetapi tetap ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Jadi jangan sampai pelin-pelan, disebut pelin-pelan. Nah, saat orang bilang A, dia iya A. Saat orang bilang B, ya dia ikut saja. Asalkan bos senang misalnya ya, istilahnya. Nah, idealnya seorang pemimpin ini memang
harus fleksibel, tapi tetap ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan organisasi. Jadi kalau sudah menyinggung prinsip dasar organisasi, sudah melenceng dari target-target organisasi, seorang pemimpin ini harus bersikeras bahwa tidak boleh. Tapi untuk hal-hal tertentu, selama itu masih untuk tujuan organisasi, maka pemimpin ini harus bersifat seperti air, yaitu mengikuti wadah dan bersifat fleksibel. Nah, itu dari filosofi air yang menurut saya menarik dalam kehidupan seorang pemimpin. Jadi bersifat seperti air, di mana dia bersifat rendah hati agar banyak menerima ilmu dari orang yang lebih pintar. Kemudian yang kedua, bersifat seperti air, ketika dilempar batu dia memang beriak tapi akan kembali tenang. Diibaratkan dia tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Kemudian dia air itu juga mengikuti wadah atau tempat dia ditempatkan. Jadi diharapkan pemimpin itu bersifat fleksibel. Kemudian kita melanjutkan membahas makalah dari kelompok ini. Di bab 2 dia membahas mengenai kekuasaan. Di sini dijelaskan, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan sebuah alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan. Ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Jadi pemimpin dulu, baru ada kekuasaan. Nah, apakah bisa juga berkuasa dulu baru jadi pemimpin? Bisa saja. Ada orang yang berkuasa terlebih dahulu. Jadi seorang pemimpin belum tentu memiliki kekuasaan. Tapi seorang penguasa pastilah seorang pemimpin, karena pemimpin ataupun misalnya dia pemimpin penjahat, pemimpin preman dan sebagainya, mau tidak mau pasti dia punya kekuasaan. Nah, tapi tidak semua pemimpin ini punya kekuasaan, karena ketika dia tidak mampu mempengaruhi pihak lain menurut kehendaknya, maka dia tidak bisa disebut memiliki kekuasaan. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk dan bermacam-macam. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi dan kemampuan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu juga merupakan sumber kekuasaan. Jadi, kalau kita memiliki banyak harta benda, kemudian kaya raya, itu bisa menjadi asal muasal ataupun sumber kekuasaan. Begitu pula ketika kita memiliki jabatan, misalnya jadi pemimpin, jadi kepala desa, jadi ketua organisasi ataupun apapun itu juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Kemudian birokrasi, menjabat di jabatan-jabatan birokrat, itu juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Kemudian kemampuan khusus dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan juga merupakan sumber kekuasaan. Jadi kalau kita punya keahlian khusus yang tidak banyak orang yang memiliki, kita memiliki keahlian di bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu dan tidak semua orang memiliki, itu juga bisa menjadi asal muasal kita memiliki kekuasaan. Karena kita memiliki keahlian, orang mencari kita, mau tidak mau, kita akan berkuasa pada orang-orang yang membutuhkan keahlian ataupun pengetahuan kita. Dalam kekuasaan terdapat berbagai jenis, yakni monarki dan tirani. Monarki berasal dari kata monarch yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara atau kerajaan. Jadi kalau ini mungkin cenderung pada tadi, sumbernya adalah hak milik, kebendaan dan kedudukan. Jadi pasti raja ataupun ratu ini selain memiliki kedudukan sebagai raja dan ratu, pasti mereka memiliki harta ataupun misalnya wilayah kekuasaan yang luas, sehingga dia dijadikan raja ataupun ratu. Makanya dia sumber kekuasaannya adalah kebendaan dan kedudukan. Kemudian aristokrasi dan oligarki. Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada
dukungan yang diberikan oleh para penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang ini, penasihat dan birokrat, maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang, mono, melainkan beberapa. Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit dalam masyarakat, di mana mereka mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun, diwariskan, menurun pada orang tua, kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan. Jadi, kalau tadi masih mutlak dikuasai oleh raja ataupun ratu, artinya ada pemimpin mono atau tunggal di atas, hampir tidak bisa dipengaruhi keputusannya oleh orang-orang di bawahnya, maka dia disebut monarki dan tirani. Akan tetapi ketika kehidupan kerajaan itu, walaupun memang dipimpin oleh raja atau ratu, akan tetapi ada kelompok di bawah raja dan ratu ini yang disebut sebagai kelompok aristokrasi ataupun kelompok bangsawan yang ibaratnya memiliki pengaruh yang besar juga pada kerajaan tersebut, dan pengambilan keputusannya juga harus mempertimbangkan keputusan dari kelompok tersebut. Biasanya ini berasal dari kelompok bangsawan, maka dia disebut sebagai aristokrasi dan oligarki. Jadi ada kelompok-kelompok yang mempengaruhi kebijakan raja ataupun ratu. Nah, saat ini kalau dulu disebut aristokrasi karena mereka dikuasai oleh kaum bangsawan. Nah, kalau untuk masa sekarang ini, di masa modern, dia cenderung pada oligarki. Memang ada presiden, ada wakil presiden, kemudian ada pembantu-pembantunya, tapi tidak semua keputusan presiden dan wakil presiden ini mutlak dari keinginannya sendiri, akan tetapi tetap mempertimbangkan kelompok-kelompok oligarki. Siapa kelompok oligarki ini di masa modern? Kalau di zaman dahulu disebut aristokrasi karena mereka adalah kaum bangsawan. Kalau sekarang oligarki ini adalah para orang-orang kaya, para pengusaha-pengusaha kaya yang membiayai pemilihan kampanye, baik itu presiden, gubernur, dan bupati, sehingga dalam pengambilan keputusan-keputusan presiden, gubernur, dan bupati ini dipengaruhi oleh kelompok ini. Nah, kalau dulu oleh kelompok bangsawan, sekarang oleh kelompok oligarki, di mana mereka adalah orang-orang kaya yang membiayai kampanye sampai pemenangan daripada calon-calon bupati, gubernur, ataupun presiden. Makanya disebut sekarang oligarki. Jadi tapi hampir sama ya. Kalau dulu bangsawan, sekarang pengusaha-pengusaha kaya yang terlibat dalam politik. Kemudian demokrasi dan mobokrasi. Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para penasehat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang penasehat dan birokrat, maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang. Sepertinya ini ada salah pembahasan. Kalau demokrasi ini cenderung pada keputusan masyarakat. Jadi siapa yang dominan dalam pengambilan keputusan adalah biasanya diselesaikan melalui pemilihan umum. Ya, seperti yang kita alami sekarang, demokrasi ya, ada pemilihan umum. Kita memilih anggota dewan, kita memilih bupati, kita memilih gubernur, kita memilih presiden dari suara terbanyak. Kalau itu demokrasi ya, semuanya berasal dari rakyat atau semuanya berasal dari masyarakat. Pengambilan keputusan-keputusan idealnya dalam kehidupan demokrasi adalah melalui keputusan masyarakat atau keputusan rakyat yang bisa diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di tingkat pusat dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten. Kemudian aristokrasi tadi sudah kita bahas. Jadi selama ada kelompok-kelompok besar masyarakat, ada kelompok kecil ya, ada kelompok kecil masyarakat, apakah karena kebangsawanannya atau karena kekayaannya mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pimpinan, maka dia disebut aristokrasi atau oligarki. Kemudian di bab 2 ini, kelompok ini juga membahas mengenai wewenang. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.
Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Jadi, jadi pemimpin dulu, kemudian ada memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan yang diperoleh karena kedudukan, jabatan, ataupun karena tadi disebutkan juga kekuasaan itu bisa berasal dari karena memiliki keahlian ataupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, kemudian akan berlanjut kepada kewenangan. Jadi kewenangan ini berhubungan langsung juga dengan kekuasaan. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Jadi wewenang ini biasanya berhubungan langsung, wewenang ini berhubungan langsung dengan kekuasaan, tapi dia didukung oleh regulasi ataupun aturan yang mengaturnya. Jadi tidak boleh ada wewenang yang dimiliki oleh penguasa tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi ada aturan. Misalnya saat ini kita kalau tidak memakai masker itu kita misalnya didenda hukuman sosial, menyapu misalnya, atau didenda dengan uang 50.000 misalnya. Nah, itu adalah wewenang. Dari mana wewenang itu berasal? Ada perda yang mengaturnya. Jadi tidak boleh Satpol PP, TNI, Polri langsung mendenda kita dengan menyapu ataupun mendenda kita dengan 50.000 tanpa ada aturan yang mengaturnya. Itulah yang disebut sebagai wewenang. Dari perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan. Dari pengertian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan dari wewenang dengan kekuasaan ialah wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Selain itu, perbedaannya juga bahwa kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan. Makanya tadi disebut kalau tidak ada regulasi, tidak ada peraturan yang mengatur, maka wewenang itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Nah, bisa saja kalau kita seorang pemimpin, kita berkuasa pada sekelompok orang, kita bisa memerintahkannya tanpa ada legitimasi, tanpa adanya regulasi yang mengaturnya. Nah, kalau seperti ini, ujung-ujungnya akan menyebabkan konflik di dalam organisasi ketika itu tadi yang selalu saya sampaikan bahwa ketika pemimpin organisasi tidak mampu membedakan yang mana kepentingan pribadinya dan yang mana kepentingan organisasi. Nah, kalau dia kepentingan organisasi pasti ada regulasi yang mengaturnya. Pasti ada legitimasi yang mengaturnya. Nah, kalau dia kepentingan pribadi, tidak ada legitimasi yang mengatur, tapi dia menggunakan kekuasaannya saja untuk memerintah orang tanpa ada aturan yang mendukung perintah-perintahnya tersebut. Makanya akan menyebabkan konflik. Kemudian dibahas juga mengenai kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. Satu, teori kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. Kekuasaan, power, dan kewenangan authority merupakan konsep yang penting dalam memahami organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengubah tingkah laku orang lain sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi tentu dibutuhkan kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur organisasi. Tidak mungkin organisasi itu bisa berjalan tanpa adanya kekuasaan dan kewenangan. Dalam pengertian yang murni, kekuasaan itu apabila seseorang dapat memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disukai orang tersebut. Nah, ini makanya tadi selain diperbutuhkan kekuasaan, dibutuhkan juga wewenang karena orang tidak mungkin dipaksa mengerjakan sesuatu yang tidak disukai kalau tidak ada aturan yang mengaturnya. Jadi, kalau misalnya saya tidak suka memakai masker, siapa yang boleh melarang saya misalnya? Nah ketika orang itu mengkritik kita bahwa saya tidak mau dipaksa. Nah, kita menjelaskan bahwa ada undang-undang, ada regulasi, ada perda yang mewajibkan kita misalnya menggunakan masker. Makanya itu disebut mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Mau tidak mau ya, walaupun kekuasaan dipakai, kalau orang tidak mau dipaksa ya kita harus menggunakan wewenang-wewenang itu tadi adalah peraturan.
Etzioni menggolongkan kekuasaan atas 3 golongan. Kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada sanksi fisik, seperti rasa sakit, hilangnya kebebasan, dan kelaparan. Jadi ini masih seperti di zaman penjajahan ya. Orang dipaksa kerja rodi kalau di zaman Belanda. Kemudian kalau di zaman Jepang itu disebut romusa. Ya, kalau tidak mau kerja ya kita dipukuli, kita disiksa sampai tidak diberi makan misalnya. Itu kalau zaman-zaman penjajahan. Kalau di zaman itu disebut rodi dan romusa. Itu kekuasaan paksaan namanya ya. Kemudian kekuasaan imbalan yang didasarkan atas kontrol terhadap sumber material dan imbalan lain seperti gaji, fasilitas perumahan, dan fasilitas lainnya. Kalau ini di zaman modern. Nah, seperti orang yang bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, maka pemimpin memiliki kekuasaan terhadap bawahannya karena tadi Anda digaji, Anda diberi fasilitas, makanya Anda harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau tadi Anda harus bekerja karena takut dipukuli, kalau ini karena Anda mendapat imbalan dari pekerjaan tersebut, maka Anda harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian kekuasaan normatif, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas manipulasi imbalan simbolik seperti prestise, penggunaan acara yang bersifat ritual. Jadi ada juga kekuasaan normatif di mana hanya bersifat simbolik atau rasa-rasa seperti berbangga diri melaksanakannya, Kak. Jadi kalau tadi kita dipaksa bekerja karena takut dipukul atau disiksa, kemudian yang kedua kita bekerja karena mendapat gaji dan fasilitas, yang ketiga ini kekuasaan ini, yang ketiga ini kita bekerja karena ada perasaan bangga terhadap apa yang kita kerjakan sehingga kita mau mengerjakannya. Nah, ini menurut Etzioni ya. Kemudian ada juga menurut French dan Raven dalam Philip 1976 terdapat 5 jenis kekuasaan. Yang pertama kekuasaan hadiah, yaitu kekuasaan yang didasarkan kemampuan memberi imbalan. Jadi sama tadi, kalau kita mengharapkan sesuatu, kita bekerja dengan sebaik-baiknya karena kita digaji. Ini hampir sama dengan yang dimaksud dengan kekuasaan hadiah. Kemudian kekuasaan paksaan, yaitu reward power, ya, sama tadi. Kekuasaan paksaan bisa karena takut disiksa atau mendapat hukuman, jadi kita melaksanakannya. Kekuasaan legal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan bahwa bawahan terhadap kenyataan bahwa penguasa mempunyai hak untuk mempengaruhi. Jadi ini legal dan resmi, jadi ada aturan-aturan yang mengatur sehingga kita bersedia melaksanakan pekerjaan, bersedia melaksanakan perintah karena memang penguasa atau pimpinan memiliki hak untuk memerintah kita. Kemudian kekuasaan acuan, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas kemauan bawahan untuk mengidentifikasikan dirinya dengan pemegang kekuasaan. Ini juga hampir sama dengan tadi kekuasaan normatif ya. Jadi karena kesadaran, kemudian ada nilai-nilai prestisius, ada nilai-nilai kebanggaan dalam melaksanakannya sehingga kita mau melaksanakan perintah atasan atau perintah penguasa. Kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan karena pemegang kekuasaan mempunyai keahlian diakui oleh bawahannya. Jadi karena dia pintar, dia ahli dalam sesuatu, mau tidak mau kita akan patuh pada perintahnya. Seperti saat sekarang ini, orang ahli di bidang kesehatan bilang bahwa kita harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas, memakai masker, rajin mencuci tangan. Nah, sebagai masyarakat yang tidak mengerti masalah kesehatan ya kita patuh karena mereka memang memiliki keahlian daripada hal tersebut. Jadi kita patuh saja karena kita tidak mengerti dan mereka mengerti, makanya disebut kekuasaan keahlian. Kemudian Barnard 1976, kewenangan itu adalah sifat komunikasi, perintah, dan seseorang akan dapat menerima komunikasi sebagai suatu hal yang otoritatif apabila dipenuhi syarat sebagai berikut. Jadi kalau menurut Barnard ini bagus juga bahwa kewenangan itu bersifat komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi tidak mungkin kewenangan itu bisa berjalan. Bersifat komunikasi atau perintah. Nah, syarat-syaratnya
komunikasi tersebut dipahami. Ya, tidak mungkin kita dapat melaksanakan perintah penguasa atau perintah pimpinan jika perintah tersebut tidak dipahami. Pesan yang disampaikan tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Jadi, kalau tadi makanya di kekuasaan itu harus diikuti dengan kewenangan, karena kewenangan inilah yang membawa tujuan daripada organisasi. Jadi kalau misalnya hanya kekuasaan saja yang dipakai untuk memerintah, biasanya itu bertentangan dengan tujuan organisasi. Makanya harus diikuti oleh kewenangan. Perintah tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi penerima perintah, dan penerima mampu untuk melaksanakan pemerintah tersebut. Jadi bisa saja ada perintah-perintah misalnya yang bertentangan dengan kepentingan pribadi. Biasanya kepentingan pribadi cenderung kepada hal-hal yang bersifat lebih sensitif, seperti misalnya jangan sampai kita menyuruh orang untuk karena sibuk bekerja, misalnya kita memotong masa istirahatnya dan tidak dibolehkan beribadah. Itu pasti akan mendapat pertentangan daripada bawahan ataupun orang yang diperintah. Kemudian penerima perintah mampu melaksanakan perintah tersebut. Kemudian dibahas juga mengenai proses pelimpahan kewenangan organisasi. Pengambilan keputusan yang tidak rasional, dominan coalition, kepentingan yang berbeda-beda dan kekuasaan memungkinkan kita untuk merangkum pandangan pengendalian kekuasaan tentang bagaimana proses pelimpahan kewenangan dalam organisasi. Pengendalian kekuasaan pada struktur organisasi merupakan proses dari pemegang kekuasaan untuk memilih struktur puncak sampai tingkat yang maksimal. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan pengendalian kekuasaan mereka sampai pada tingkat puncak kekuasaan. Para pendukung pengendali kekuasaan melihat struktur organisasi sebagai hasil dari suatu pertarungan kompetisi kekuasaan antara koalisi yang mempunyai kepentingan tertentu. Masing-masing menganjurkan pengaturan struktural yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan kepentingan organisasi yang luas dengan mengajukan argumentasi dan kriteria yang disukai dalam hubungannya dengan keefektifan organisasi. Jadi ini hampir terjadi di setiap organisasi, baik itu bahkan di kondisi seperti kondisi negara, di mana banyak struktur organisasi, misalnya di tingkat menteri ataupun BUMN itu diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki hubungan pribadi, hanya mungkin sebagai tim sukses ataupun memberi bantuan pada masa kampanye ataupun masa pemilihan pejabat-pejabat publik, sehingga ketika pejabat publik ini berkuasa, sudah memiliki jabatan, maka mereka akan direkrut kembali menjadi memiliki kedudukan-kedudukan baik itu di kementerian maupun di BUMN. Nah, ini dianggap akan mempengaruhi keefektifan organisasi, karena biasanya orang yang duduk di sana bukan orang yang memiliki keahlian, hanya karena kedekatan-kedekatan pada masa-masa kampanye. Pada proses politiklah yang menjadi penentu kriteria seorang dapat menjadi pemegang kekuasaan dan memberikan kewenangannya kepada bawahannya. Jadi itu tadi, proses politik itu mulai dari kampanye, sosialisasi, kampanye sampai pada pemilihan. Jadi kalau dia jadi tim sukses, membantu secara materi, membantu atribut kampanye, maka kecenderungan mereka akan menjadi memegang jabatan juga pada saat calonnya terpilih itu akan menjadi besar. Kemudian yang terakhir, kekuasaan dan kewenangan dalam perspektif teori organisasi. Ya, di sini dia mengambil pendapat dari Weber 1947, menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kekuasaan dan kewenangan yang berpengaruh terhadap pola pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yaitu yang pertama, otoritas rasional legal, yaitu otoritas yang muncul karena kepercayaan karyawan terhadap legalitas aturan, pembagian kerja, dan hak dari orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin untuk memberikan pemerintah.
Jadi ini yang berlaku sebagian besar saat ini ya, karena karyawan sudah sangat percaya bahwa apa yang dijalankan oleh pimpinan itu adalah berdasarkan aturan yang berlaku. Tidak ada kecurigaan-kecurigaan, tidak ada sentimen-sentimen kepada pimpinan, sehingga secara sukarela para karyawan atau bawahan mau mengerjakan ataupun mau secara sukarela melaksanakan pekerjaannya karena merasa bahwa pimpinan sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Kemudian otoritas tradisional, yaitu otoritas yang muncul karena kepercayaan orang pada tradisi, termasuk status seseorang yang karena tradisi atau memiliki keturunan pemimpin mempunyai hak untuk memerintah. Jadi kalau masih zaman-zaman kerajaan, masih ada beberapa negara yang menggunakan konsep kerajaan, termasuk Arab Saudi, kemudian Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya, maka dia menggunakan otoritas tradisional. Dia kelompok masyarakat ataupun bawahan ataupun karyawan percaya bahwa mereka layak memimpin, kita layak patuh kepada mereka karena mereka memiliki status keturunan seorang pemimpin sehingga memiliki hak untuk memerintah. Kemudian otoritas karismatik, yaitu otoritas yang muncul pada diri seseorang yang mempunyai karakteristik pribadi yang luar biasa yang menyebabkan orang tersebut dianggap mempunyai hak untuk memerintah orang lain. Nah, kalau karismatik ini juga terjadi antara masa kerajaan dan awal-awal kemerdekaan. Jadi kalau beberapa negara itu memiliki pemimpin-pemimpin karismatik, kalau kita di Indonesia punya Soekarno, kemudian di negara-negara lain seperti Afrika itu punya Nelson Mandela, di Amerika pemimpin-pemimpin terdahulu itu dianggap layak jadi presiden, layak jadi pemimpin karena mereka memiliki karakteristik atau karakter pribadi yang dianggap luar biasa. Jadi ini makalah dari kelompok 6, dari kalau tidak salah dari kelas 3C mengenai kekuasaan dan kewenangan di dalam organisasi. Menurut saya makalahnya cukup bagus, pengaturannya, kerapian makalahnya juga bagus, materinya juga lumayan dan cukup baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Ada Andi Paradila, Basu Andika, Muhammad Firdaus, Nurhani, Nurul Safira, dan Risa Ananda atas makalahnya mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.